Di jantung pegunungan Nilgiri, Tamil Nadu, India, hidup sebuah suku kuno yang unik dan misterius, suku Toda. Dengan populasi yang kecil dan cara hidup yang sangat tradisional, mereka adalah salah satu komunitas adat paling menarik di dunia. Yuk, kita kenali lebih dekat suku ini dalam video edukatif ini. Suku Toda telah mendiami dataran tinggi Nilgiri selama berabad-abad. Mereka dikenal sebagai masyarakat pastoral, artinya mereka hidup dari memelihara ternak, terutama kerbau. Dalam legenda lokal, mereka percaya bahwa kerbau memiliki peran suci dan berasal dari makhluk surgawi. Rumah Toda sangat khas dan mudah dikenali. Atap setengah lingkaran menyerupai tenda. Dibuat dari anyaman bambu dan jerami. Tidak memiliki pintu besar, hanya bukaan kecil di bagian depan, yang membuat rumah tetap hangat di daerah pegunungan yang sejuk. Rumah-rumah ini sering dibangun tanpa paku dan sepenuhnya menggunakan bahan alami. Masyarakat Toda sangat menjunjung tinggi nilai komunal dan hidup secara kolektif. Beberapa aspek menarik. Bahasa mereka disebut Toda, bagian dari rumpun Dravida. Mereka memiliki sistem kepercayaan sendiri, dengan ritual-ritual yang sangat khas dan dijalankan oleh pendeta adat. Kerbau dianggap hewan suci, dan banyak ritual mereka berpusat pada pemeliharaan serta penghormatan terhadap kerbau. Pakaian tradisional suku Toda disebut putkuli, mirip dengan kain selimut bermotif, yang dikenakan melingkar di tubuh. Putkuli dihiasi dengan motif bordir tangan yang khas, biasanya berwarna merah, hitam, dan putih. Mereka juga dikenal karena kehidupan sederhana, mengandalkan alam, dan menghindari modernisasi yang berlebihan. Salah satu warisan budaya paling terkenal dari suku Toda adalah seni bordir tradisional mereka. Dilakukan secara manual oleh perempuan Toda, menggunakan motif geometris yang simbolis. Kini diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Populasi suku Toda sangat kecil, hanya sekitar 1.500 hingga 2.000 orang. Mereka menghadapi berbagai tantangan seperti modernisasi dan tekanan dari dunia luar, ancaman terhadap lahan penggembalaan tradisional mereka. Namun, banyak upaya sedang dilakukan untuk melestarikan budaya mereka, termasuk dukungan dari pemerintah India dan organisasi budaya internasional. Suku Toda menganut sistem kepercayaan tradisional yang bersifat animistik dan sangat menghormati alam, terutama kerbau, yang dianggap sebagai hewan suci. Banyak ritual mereka ditujukan untuk menjaga keharmonisan antara manusia, hewan, dan alam. Beberapa adat penting mereka meliputi. Tempat ini bukan untuk manusia, tapi khusus untuk kerbau suci. Bahkan, hanya pendeta tertentu yang boleh masuk. Biasanya dilakukan oleh pendeta, disebut puto, dengan pakaian khusus dan tidak boleh disentuh oleh sembarang orang. Beberapa hari dalam setahun dianggap sangat sakral dan diisi dengan upacara, nyanyian, dan persembahan. Meskipun kini telah banyak berubah karena pengaruh luar, suku Toda dahulu memiliki sistem perkawinan yang sangat berbeda dibandingkan masyarakat umum. Beberapa adat lama yang pernah dijalankan. Seorang perempuan bisa menikah dengan beberapa pria yang biasanya bersaudara. Praktik ini sekarang hampir tidak ditemukan, tetapi merupakan bagian dari sejarah adat mereka. Dulu, upacara pernikahan tidak selalu diikuti dengan hidup bersama. Ada unsur simbolik untuk mempererat hubungan antara keluarga. Sekarang, kebanyakan keluarga Toda menjalani sistem monogami seperti masyarakat umum, tapi tetap mempertahankan nilai-nilai komunal dan kebersamaan. Upacara pemakaman di suku Toda disebut kudankol, dan merupakan bagian penting dari tradisi mereka. Upacara ini mencerminkan kepercayaan mereka terhadap kehidupan setelah ketiadaan dan penghormatan terakhir kepada arwah leluhur. Prosesinya melibatkan nyanyian tradisional yang dinyanyikan oleh para wanita. Simbol-simbol kerbau, bahkan terkadang seekor kerbau disakralkan sebagai persembahan spiritual tanpa unsur kekerisan di zaman modern. Suku Toda memiliki musik khas yang biasa dinyanyikan dalam bentuk nyanyian syair tanpa alat musik. Nada dan intonasi mereka unik dan hanya bisa dilakukan oleh mereka yang telah belajar secara turun-temurun. Lagu-lagu ini mengandung kisah leluhur,
alam, dan kerbau. Digunakan dalam acara pernikahan, panen, dan penyambutan musim. Suku Toda tidak memiliki pemimpin dalam bentuk raja atau kepala desa seperti kebanyakan suku lain. Sebaliknya, mereka menjalankan kehidupan secara kolektif, dan keputusan penting diambil berdasarkan musyawarah bersama para tetua. Nilai penting dalam adat mereka: keharmonisan dalam kelompok, menghindari konflik secara langsung, menghormati keputusan bersama, terutama yang berkaitan dengan penggunaan lahan dan upacara adat. Dalam budaya suku Toda, kecantikan tidak diukur dari standar modern seperti makeup atau perhiasan. Sebaliknya, kecantikan wanita dilihat dari keselarasan mereka dengan alam, kesederhanaan hidup, dan kontribusi terhadap komunitas. Beberapa nilai kecantikan menurut pandangan budaya Toda: kesucian dan kedekatan dengan spiritualitas, kemampuan dalam bordir tradisional putkuli dan menjalankan adat, peran dalam menjaga tradisi keluarga dan merawat ternak. Wanita Toda dikenal memiliki penampilan yang khas dan anggun, dengan gaya hidup yang menjaga kesehatan alami tubuh mereka. Ciri penampilan yang mencerminkan identitas budaya: putkuli, yaitu kain tradisional hasil bordiran tangan, dililitkan dengan elegan di tubuh mereka. Ini tidak hanya berfungsi sebagai pakaian, tetapi juga sebagai simbol status dan keahlian. Tanpa riasan berlebihan, mereka tampil apa adanya, mencerminkan kepercayaan akan kecantikan alami. Rambut panjang sering dibiarkan terurai atau dikepang sederhana. Dalam masyarakat Toda, perempuan tidak hanya dihargai karena penampilan fisik, tapi lebih karena keterampilan tangan dalam membuat kain bordir yang sangat dihormati bahkan diakui UNESCO. Peran spiritual dalam upacara adat, perawatan ternak dan rumah tangga yang dianggap suci dalam kehidupan pastoral mereka. Sikap tenang, tangguh, dan lembut dianggap sebagai bentuk inner beauty atau kecantikan dari dalam yang sangat dihormati di komunitas mereka. Bordiran khas Toda, yang dikerjakan secara eksklusif oleh perempuan, kini telah dikenal dunia sebagai bentuk seni tradisional yang bernilai tinggi. Banyak desainer tekstil dan antropolog budaya memuji kerapian motif geometris dalam bordir. Ketelitian dan kesabaran perempuan Toda dalam menjaga warisan ini tetap hidup. Nilai simbolik dari setiap pola yang menggambarkan filosofi hidup, alam, dan sejarah. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan Toda bukan hanya penjaga rumah tangga, tapi juga penjaga budaya dan identitas suku. Meski beberapa perempuan muda Toda kini mulai terpapar gaya hidup modern, banyak dari mereka tetap mempertahankan kebanggaan akan jati diri dan tradisi. Mereka mulai menggabungkan pendidikan modern dengan warisan tradisional. Kegiatan ekonomi seperti menjual kerajinan bordir untuk mendukung komunitas. Mereka membuktikan bahwa menjadi modern tak harus meninggalkan akar budaya, dan kecantikan pun bisa hadir dalam bentuk pelestarian budaya itu sendiri. Berbeda dengan gambaran kehidupan malam di kota modern, kehidupan malam di kalangan suku Toda justru penuh ketenangan, keakraban, dan nuansa spiritual. Setelah matahari terbenam, kehidupan di perkampungan Toda melambat dan menjadi sangat damai. Beberapa kegiatan yang umum dilakukan malam hari: berkumpul di sekitar perapian bersama keluarga atau tetangga, menceritakan kisah-kisah leluhur secara lisan, melakukan doa atau ritual kecil sebagai bentuk syukur kepada alam dan leluhur, menyulam bordir putkuli dengan tenang oleh para wanita. Malam juga menjadi waktu refleksi dan pemeliharaan ikatan sosial, bukan waktu untuk hiruk-pikuk atau keramaian. Di tengah udara sejuk pegunungan Nilgiri, perapian menjadi pusat aktivitas malam. Selain untuk menghangatkan diri, perapian menjadi tempat bercerita antar generasi yang memperkuat pendidikan budaya anak-anak, menyanyikan nyanyian tradisional dalam suasana damai, menyiapkan makanan ringan tradisional seperti susu kerbau hangat. Api dianggap sebagai simbol pemersatu, dan di beberapa kesempatan digunakan juga dalam ritual kecil untuk memohon perlindungan dan keberkahan. Salah satu hal paling menakjubkan dari kehidupan malam di komunitas Toda adalah kedekatan mereka dengan alam. Tanpa polusi cahaya,
Langit malam di dataran tinggi Nilgiri tampak luar biasa cerah, penuh bintang, dan kadang terdengar suara alam seperti desiran angin pegunungan, suara serangga atau burung malam, gemericik air dari sungai kecil yang melintasi lembah. Bagi masyarakat Toda, malam adalah bagian dari siklus alam yang harus dihormati, bukan ditaklukkan. Malam juga kadang menjadi waktu bagi musyawarah kecil antar anggota komunitas, membicarakan hal-hal seperti rencana panen atau pemeliharaan ternak, penjadwalan upacara adat, penyelesaian masalah kecil secara kekeluargaan. Tidak ada pesta atau hiburan bising, justru yang hadir adalah kebersamaan yang tenang dan bermakna. Dengan berkembangnya teknologi, beberapa rumah Toda kini menggunakan panel surya untuk penerangan sederhana di malam hari. Namun mereka tetap menjaga agar cahaya tidak mengganggu nuansa alami. Generasi muda yang telah mengenyam pendidikan di luar komunitas pun tetap kembali ke desa untuk mengikuti ritus malam, seperti doa syukur bersama keluarga, mendengarkan kisah nenek moyang, menikmati suasana malam bersama kerabat.